proses pemulihan dari operasi yang pertama. Harapan kami tentunya doa saya Mas Nadiem bisa cepat kuat dan pulih sehingga bisa juga cepat mendapati operasi pembedahan yang kedua dan bisa menjalani proses ini dengan sebaiknya dan sekuat-kuatnya. Jadi saya mohon doanya semoga semua pemulihan berjalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Saya menemani. Jadi mungkin terima kasih, mohon doanya sekali lagi. Terima kasih untuk hari ini. Permisi. Selalu menanyakan, Mbak. Turun aja, Pak. Udah semua. Tadi kan disampaikan bahwa agenda besok adalah sidang pembuktian dalam pra-peradilan Nadiem Makarim. Ada 180 dokumen yang akan dibuktikan besok. Itu boleh dirinci apa saja dan satu ahli yang nanti akan dihadirkan, ahli apa? Ya. Jadi alat bukti itu adalah semua tindakan yang sudah dilakukan oleh Pak Nadiem pada saat menjabat sebagai menteri, apa saja. Nah, ada 186 keputusan yang dibuat oleh Pak Nadiem. Nah, itulah perbuatan Pak Nadiem selama menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Itu nanti kita akan membuktikan bahwa tidak ada perbuatan sebagaimana dijadikan dasar penetapan tersangka Pak Nadiem. Oleh karenanya kami tadi menyesalkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya itu dijawab ya, untuk memberikan penjelasan dasar penetapan tersangka tapi tidak dijawab oleh kejaksaan tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga berkaitan dengan kerugian negara tadi juga tidak direspon. Kita mempertanyakan berapa sebenarnya kerugian negara. Karena kerugian negara itu diatur secara limitatif harus nyata dan pasti. Nah, kemudian juga siapa yang mengeluarkan dan bagaimana menghitungnya itu tidak dijawab. Nah, mengingat tindak pidana korupsi itu adalah sekarang delik material, maka ini ibaratnya sama seperti adanya seseorang sudah ditetapkan tersangka melakukan pembunuhan tapi nggak ada yang mati. Nah, jadi begitu juga penetapan tersangka terhadap Nadiem dapat diibaratkan seperti itu ya. Jadi Pak Nadiem ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada kerugian ya, sebagai unsur material yang harus dipenuhi sebelum ditetapkannya sebagai tersangka. Nah, itu besok kita akan buktikan. Nah, ahli yang akan kita hadirkan adalah Pak Hairul Huda yang nantinya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek hukum daripada tindak pidana korupsi, aspek hukum di dalam penetapan tersangka, serta aspek pertanggungjawaban dalam suatu perbuatan seseorang. Ya. Status tersangka ini akan dibatalkan dalam pra-peradilan oleh hakim. Ya, tentunya hakim memiliki pertimbangan yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, dan kami berharap bahwa dari jawaban yang diberikan oleh kejaksaan di mana tidak menerangkan ya. Kenapa? Karena yang menetapkan tersangka adalah kejaksaan. Tentunya kejaksaan yang harus membuktikan apa yang menjadi dasar penetapan tersangka. Tapi sampai saat ini tadi jawaban daripada replik kami tetap tidak menjawab apa-apa yang dipertanyakan. Dan nanti tentunya hakim dengan pertimbangannya, kebijaksanaannya akan menilai apakah dengan tidak dijawabnya pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dia jelaskan sebagai dasar penetapan tersangka, maka hakim akan melihat ini sebagai sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan di dalam penetapan tersangka, yaitu adanya dua alat bukti yang sah, dan kemudian proses penetapan tersangka itu harus ditetapkan apa perbuatan yang disangkakan, apa dasarnya, kemudian berapa kerugian negaranya, dan siapa yang menentukan kerugian negara tersebut. Nah, tentunya kalau kita melihat dari fakta-fakta tersebut dan dari
ketentuan-ketentuan yang ada, maka proses penetapan tersangka Pak Nadiem ini seharusnya ya dibatalkan karena sudah jelas bahwa perbuatan yang disangkakan itu tidak juga konkret, ya, kemudian juga akibatnya belum bisa dikemukakan oleh jaksa penyidik seperti itu. Terima kasih.